Acara ini dipersembahkan oleh Partai Amanat Nasional. PAN 12 PAS. Sekaligus sebagai Ketua DPW PAN Sulawesi Tenggara bersama Ibu dan rombongan. Yang saya hormati Pak Kiai selaku pembawa hikmah puasa hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan hadir ini Pak Ketua, para lurah dan kepala desa, sekaligus saya undang untuk mendengarkan bantuan yang sudah diberikan Pak Ketua di beberapa desa di Kecamatan Lakudo. Oleh karena itu saya undang khusus lurah dan para kepala desa. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Pada sore hari ini sebuah kehormatan kepada kami sekeluarga dalam rangkaian Safari Ramadan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Buton Tengah setelah melewati beberapa daerah di Sulawesi Tenggara, dan pada sore ini tiba di Kabupaten Buton Tengah atas nama keluarga masyarakat Kecamatan Lakudo menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Ketua untuk mengunjungi Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah sebagai Safari Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ke depan bisa memberikan wejangan, ya, terutama para lurah dan desa yang belum disentuh oleh program-program yang dari tingkat 1. Semoga ini menjadi perhatian khusus Pak Ketua, khususnya di Kecamatan Lakudo ini. Perlu kami laporkan juga ada beberapa masjid tadi sudah dibisik yang dari wilayah. Sekiranya ini langsung disampaikan Pak Ketua, tapi ini hanya sebagai bocoran saja, karena saya juga penasaran dan masyarakat sudah ditagih bagaimana ini bantuan proposal yang sudah, dan alhamdulillah padahal anggaran sudah cair. Antara lain itu masjid juga di Matawine. Jadi Matawine ini sangat luar biasa ini. Pada tahun ini alhamdulillah beberapa program yang sudah turun di situ. Kemudian masjid di Gul Timur bagian di Aluk itu ternyata itu sudah cair juga anggarannya. Dan paling mengagetkan kemarin Pak Ketua pada saat Gubernur Sulawesi Tenggara meresmikan BPD perwakilan di Kecamatan Muasangka, situ sudah memberikan bantuan, dan beliau juga kaget ternyata bantuan yang diberikan itu 100 juta, dan ini sebenarnya karena janji Pak Ketua waktu itu hari kepada masyarakat Onewara, dan memang Pak Ketua kawal betul, dan anggaran ini sebenarnya sempat digeser, tapi Pak Ketua dia wanti-wanti, awas memang kalau kamu orang geser anggaran ini, karena saya sudah pernah berjanji di masyarakat Onewara. Ya, mudah-mudahan ada beberapa desa di Kecamatan Lakudo ini, bukan hanya di Onewara ini, karena memang Onewara ini istimewa, ya, tetapi tidak berarti bahwa tidak ada lagi program yang harus dibawa di sana. Tapi paling tidak ada beberapa desa juga ini yang membutuhkan uluran tangan dari bantuan dari Pak Ketua selaku pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, agar mereka juga ini diperhatikan khusus. Sebelum saya akhiri, saya mau sampaikan ada pesan-pesan moral politik, ya.
karena bukanlah tabu dan bukanlah dosa. Menjelang 2024 ini juga kami selalu menyampaikan di mana kami berada sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan pesan moral politik kepada masyarakat bahwa menjelang 2024 ini tentunya semua mesin partai ini sudah mulai dipanaskan dan caleg-caleg sudah mulai lagi turun. Harapan saya sebagai wakil ketua DPR juga putra Lakudo ini, biarkan terjadi perbedaan pilihan kepada kita, tetapi persatuan dan silaturahmi jangan dijaga, harus dijaga, karena itu adalah sesuatu yang mahal buat kita. Persoalan pilihan itu adalah itu haknya masyarakat, nantilah masyarakatlah yang menentukan. Ya, 2024 ini tentunya kita juga punya target. Ya, mudah-mudahan di Kecamatan Lakudo ini kita sudah bisa juga melahirkan beberapa kader yang terbaik untuk masyarakat Kecamatan Lakudo, ya, supaya bersama-sama untuk mengawal kepentingan masyarakat ini di DPR. Karena terus terang saja saya mau sampaikan juga di tempat ini, kemarin baru kita selesaikan perjuangan yang sangat besar, walaupun itu orang lain mungkin tidak dianggap besar, tetapi kemarin Pak Ketua saya laporkan di tempat ini, saya kemarin bersama masyarakat Kabupaten Buton-Tengah, Kecamatan Lakudo, khususnya di Lakudo ini, mencoba untuk mengembalikan, ya, ibu kota Kabupaten Buton-Tengah itu sebenarnya sudah final di Labung Kari, tapi kemarin ada trouble sedikit sehingga hampir itu tempat itu bergeser di tempat lain. Oleh karena itu saya dipercayakan masyarakat mengambil suatu gerakan dan kemudian di belakang saya didukung oleh masyarakat. Pada akhirnya tempat itu kita kembalikan ke tempatnya sesuai dengan undang-undang. Yang terakhir perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat khususnya ke Kecamatan Lakudo bahwa hari ini juga ada program juga pemerintah Pak Ketua dalam rangka menata kawasan ibu kota ini. Di depan saya itu hampir terbit matahari itu ada program pemerintah itu tentang guest house. Guest house itu sebagai langkah pemerintah untuk bagaimana meningkatkan pelayanan prawisata, ya. Dan insya Allah walaupun ada masalah sedikit ini di tempat itu karena kami sudah anggarkan kemarin, insya Allah itu akan merubah wajah Kecamatan Lakudo yang khususnya Lakudo. Oleh karena itu melalui kesempatan juga ini saya himbau kepada masyarakat yang khususnya yang punya kaitan yang di sana, marilah kita mendukung program pemerintah ini karena ini sungguh-sungguh pemerintah membangun kawasan ibu kota ini, ya, sebagai ibu kota, ya, dan alhamdulillah saya juga sampaikan kepada masyarakat bahwa melalui PJ Bupati ini sementara kantor pembangunan Bupati sekarang ini sudah mulai pembangunannya, kemudian kantor DPR sudah mulai pembangunannya. Ini sangat luar biasa sekali oleh juga PJ ini, ya, mudah-mudahan juga kita doakan beliau juga akan melanjutkan pembangunan ini. Prinsipnya kami di Kabupaten Buton-Tengah ini, kami tidak memandang siapapun pemimpinnya, yang penting punya komitmen untuk membangun Buton-Tengah ini. Yang berikutnya saya mau sampaikan bahwa ini Pak Ketua ini, tapi beliau nanti akan sampaikan tersendiri karena itu lebih afdal. Insya Allah beliau ini akan menjemput takdir sama dengan saya menjemput takdir yang keberapa kalinya untuk 2024. Kalau masyarakat masih ada restu, mohon restu. Kami 2024 ini kembali mencalonkan diri lagi sebagai anggota DPRD Kabupaten Buton-Tengah. Ya. Kemudian Pak Ketua ini pernah dibisik waktu di Kendari, ya, karena dibutuhkan tenaga dan pikirannya. Mungkin itulah yang saya maksudkan menjemput takdirnya sebagai calon anggota DPR RI Provinsi Sulawesi Tenggara.
itu mungkin beberapa hal yang saya sampaikan karena ini mengingat waktu, karena saya ini mungkin tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah sambutan dari Ketua DPR Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian kita menyimak itu hikmah puasa yang akan disampaikan Ki Haji Amaluddin LC-MA. Oleh karena itu, saya berkenan Pak Ketua memberikan sambutan di tempat ini. Mudah-mudahan ada harapan yang diberikan Pak Ketua kepada masyarakat kita, khususnya para lurah dan para kepala desa dalam wilayah Kecamatan Lagodo. Mudah-mudahan seluruh bantuan yang diberikan Pak Ketua selama ini bisa bermanfaat kepada masyarakat. Kemudian desa-desa yang belum mendapatkan bantuan supaya dipikirkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima aghlika nasrul haqq. Ya disratikal mustaqim sallallahu alaihi qadri wa miqdaril ladin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wal ali washabihi ajmain amma ba'd. Innal hadzal haqqul yakin fasabbi bismi rabbikal ladzim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati dan saya banggakan saudaraku Ketua DPD PAN Buton Tengah sekaligus Wakil Ketua DPRD Buton Tengah, saudaraku Pak Adam. Kita bisa berikan tepuk tangan tuan rumah ini bisa beserta Ibu yang saya hormati, atau fraksi Partai Amanat Nasional. Hadir, saya lihat ada dua di sini, Pak Didi dan Pak Rukut hadir, yang saya juga banggakan. Yang saya hormati Bapak Camat, kalau ada Pak Lurah, Pak Desa, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu, ibu-ibu majelis taklim, hadirin dan sahabat saya ketemu lagi 2 tahun yang lalu, masih sehat alhamdulillah. Sempat sholat di masjidnya, begitu sholat di masjidnya, Ustaz, apa yang kita bisa bantu Ustaz? Ini pagarnya kita ini kayaknya harus ada pagar ini, sehingga pesantren kita di masjid ini bisa berjalan. Alhamdulillah, bantuannya tinggal diproses untuk bisa cair di tempat beliau. Dan ada tambah lagi 2 masjid ya. Ada 2 masjid yang kita loloskan, termasuk sebelumnya itu masjid raya di sini. Dan itu baru masjid, belum lagi jalan-jalan setapak kita. Ada beberapa jalan setapak. Pokoknya sekali saya datang turun miliaran bantuan untuk di kabupaten. Sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian, di daerah Talaga sana 40 tahun tidak pernah dibikin jalan. Kita buat juga jalan setapak dan sana masyarakat heran, kaget, kagum, kok bisa ya? Kok bisa? Karena kami mendengar aspirasi masyarakat melalui Pak Adam, kita coba perjuangkan. Jadi sekarang sudah banyak yang terbukti dan saya datang di sini untuk melihat lagi Bapak Desa yang ada beberapa desa ya yang kita bantu. Boleh angkat tangan Pak Desa yang sudah turun programnya di Lakudo ini, beliau Desa Barat ini ada 2, ada Lakudo juga ya kan? Dan di depan misalnya juga ada di sini yang, dan jalan itu setapak itu lebarnya 4 meter, panjangnya 200 meter. Jadi kalau dia 1,5 berarti bukan 200 meter, panjangnya terus. Nah, saya kemarin datang di sini, pernah di sini lihat, jadi ternyata 1,5 ya, 1,5 meter. Jadi semua sampai di rumah. Saya bilang, mana rumahnya Pak Imam? Kena nggak? Oh kena Pak, rumahnya Pak Imam ini. Alhamdulillah, itu yang penting dulu. Berjalan terus semua. Saya kira kalau masyarakat kita sudah bantu secara ikhlas terus, masyarakat nanti akan membantu kita juga apapun kepentingan yang kita
inginkan, harapkan. Jadi masyarakat tidak perlu banyak bicara, yang penting buktikan dulu perbuatanmu, nanti kita jawab, balas dengan peradaban yang baik untuk kepuasan kalian yang telah membantu kami. Dan tahun ini lagi ada lagi. Nanti kalau tahun ini ada, kemudian masih ada yang kurang di wilayah, lapor sama beliau nih. Lapor sama beliau, calon anggota DPR dan calon Bupati Buton Tengah ini. Pak Adam, lapor sama beliau untuk kita bisa lakukan yang memaksimalkan wilayah kita. Karena ada beberapa kecamatan di sini, Lakudogu, kemudian Mawasangka, semua kan harus kita sentuh, termasuk di Talaga sana. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah saya datang lagi di sini dengan istri saya. Dulu pernah kita datang dan saya lihat sudah ada kemajuan yang pesat di wilayah ini. Biasanya kita berlabuh di Wawengkoli, tadi Jalan Dona. Jadi bisa kita lihat program pembangunan yang ada, di mana lagi kira-kira yang akan disentuh yang kita akan lakukan. Pembangunan yang baik adalah dia bisa bersinergi antara kepentingan kabupaten kota dan kepentingan provinsi, sehingga bisa dia nanti membangun apa yang ada. Jadi kalau ada yang menyerahkan itu, tidak mungkin itu diserahkan begitu saja kalau tidak ada proposal awalnya, kalau tidak ada yang urus. Bagi saya yang penting saya sudah urus, saya sudah loloskan, sudah cair uangnya. Siapapun yang mau menyerahkan terserah saja. Yang penting Allah Maha tahu dan yang bersangkutan mengerti kalau yang kita perjuangkan. Sehingga teman-teman di anggota DPRD saya ini ada di sini fraksi, saya camkan baik-baik karena ada beberapa infrastruktur sekarang yang saya benahi di 17 kabupaten kota yang tersebar di 222 kecamatan di seluruh Sulawesi Tenggara ini. Ada masjid, sampai sekarang ini sudah hampir 300 masjid yang kita bantu, ya, termasuk di daerah Tomia sana ada 12 masjid kita bantu, belum pernah kita datangin. Kemarin saya lewat mulai dari Amolemo, Labuhan Amolemo, keliling terus ada bantuan masjid yang kita bantu, saya singgah di situ. Pak, saya Abdurrahman Saleh, Pak. Wah, alhamdulillah, bantuannya Bapak perjuangkan 100 juta sudah turun, wajahnya baru kita lihat. Ada yang meneteskan air mata, ada sedih, semua. Bayangkan itu kalau 270 masjid, itu. Yang dapat pahala siapa? Yang dapat pahala adalah yang menyoblos saya waktu DPRD provinsi. Selagi itu masjid, dilalui jalan setapak di Lapudo sana, pahalanya itu yang menyoblos saya. Karena tidak bisa saya perjuangkan kalau saya tidak menjadi anggota DPR dan menjadi ketua DPR. Dan alhamdulillah sudah jadi ketua DPR 2 kali berturut-turut. Ya. Seyogyanya saya, Bapak Ibu sekalian saya hormati, astagfirullahaladzim, alazilatubillah. Seyogyanya saya ini langsung ke bertarung di gubernur. Karena di provinsi saya sudah 4 kali anggota DPR, sudah lebih lah. Jangankan lagu jangan sampai 3 kali. Jadi sudah lolos terus. Tapi hasil Rakornas kemarin PAN memutuskan bahwa yang akan maju pilkada diwajibkan untuk pilcaleg dulu. Apalagi ketua partai. Jadi saya Bapak Ibu sekalian, saya maju dulu di DPR RI. Sekaligus tes gelombang. Ya, apakah ada responnya masyarakat atau tidak? Kalau tes gelombang kita bagus, manis, ya, kulillahumma malikal tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khairin innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau masyarakat mendukung, Allah yang memastikan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan saya tanpa mendahului Allah, suara saya sudah ada di Kabupaten Buton Tengah, khususnya karena saya sudah berbuat, saya sudah berbakti. Ya. Nah setelah itu nanti Februari tanggal 14 ya pemilihannya ini, itu jatuh di hari Rabu. Ya. Setelah itu nanti pemilihan pilkada itu di bulan November. Jadi Februari itu pemilihan Pilcaleg, Kabupaten, Kota, Provinsi, DPR RI, dan Pilpres.
Kalau pilkada nanti di bulan November. Jadi kita ikuti saja ini sama dengan ayatnya, faiza faratansab faila rabbika farghab. Jadi selesai satu, baru kita menuju yang satu. Kemudian kepemimpinan itu adalah ketulusan, keikhlasan. Jadi kalau dia mau jadi pemimpin, mau jadi anggota DPR, nanti sekarang atau nanti dekat-dekat baru berjuang dan selalu mengandalkan uang, nanti kufur nikmat. Lebih bagus sekarang kita sudah bisa lihat wajah-wajah siapa di Kabupaten Buton Tengah yang akan kita pilih. Bahwa hari ini kami undang Bapak Ibu sekalian lewat saudaraku Pak Adam, mengundang kita di sini, kita berbicara tentang Partai Amanat Nasional, ya sah-sah saja, tidak ada yang melarang. Nanti kalau partai lain bapak-bapak diundang bicara tentang ini, ya sama saja. Yang pasti harus kita pilih itu bisa memperjuangkan kepentingan rakyat, punya kompetensi, punya posisi warga ini untuk bisa melihat, memperjuangkan dan bisa bersaing berdebat dengan eksekutif untuk menentukan skala prioritas pembangunan di wilayahnya masing-masing. Jadi kalau ada anggota DPR tidak bisa memperjuangkan di wilayahnya, bagaimana bisa kita pilih seperti itu? Terserah saja siapa, yang pasti Bapak sudah bisa melihat. Jangan kita pilih yang ada berasnya diutamakan, yang ada serangannya, dan seterusnya. Nanti dia terpilih, insya Allah dia akan jarang temui kita. Karena dia sudah berkorban, jeripaya, jual harta untuk memperebutkan kekuasaan ini. Padahal kekuasaan itu seperti Umar bin Khattab mengatakan, begitu dia terpilih dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kapan ada orang yang terlalu memaksakan dirinya menjadi kekuasaan, jangan dipilih. Tapi jangan juga pilih orang yang tidak mau sama sekali memimpin, jangan dipilih. Tapi pilihlah orang berdasarkan kinerjanya dan senang-senang saja. Dan karena ketika dia jadi pemimpin, dia harus memutuskan. Pemimpin tidak boleh diputuskan dalam keadaan marah. Jadi kalau dia emosi misalnya, ini tidak suka saya, apa segala macam, terjadi konflik, dia putuskan keputusan. Pemimpin itu tidak boleh memutuskan dalam keadaan marah. Yang kedua, kalau dia jadi pemimpin, tidak boleh dia putuskan pemimpin dalam keadaan senang, bahagia. Dia lagi bahagia. Pak Adam misalnya lagi bahagia, lagi senang. Tiba-tiba datang, sudah kamu saja yang jadi ini. Tidak boleh. Memutuskan harus dengan salat sunnah 2 rakaat kalau dia seorang muslim. Sebelum dia putuskan, dia pertimbangkan, dia pelajari rekam jejaknya, dia pertanyakan orang-orang yang independen, objektif untuk melihat kapasitas kompetensinya yang bersangkutan untuk ditempatkan the right man and the right place, yaitu penempatan yang cocok. Kalau dia jago di laut, jangan dikasih jago di darat. Kalau jago di darat, jangan dia jago di laut. Akhirnya salah urus. Dulu ada teman saya di salah satu kabupaten, dia diangkat jadi kepala dinas kesehatan. Detailnya SAG, sarjana agama. Datang tim dari pusat mempertanyakan dia, mana kadis kesehatannya? Saya Pak. Oh, alumni mana Pak? SAG. Apa itu? Sarjana agama. Loh, kok bisa sarjana agama jadi kadis kesehatan? Kadisnya pintar juga menjawab. Kok bisa? Kadisnya bilang, bisa saja Pak. Kalau tidak bisa ditangani dengan medis, dengan doa. Ini kan salah. Jangan sampai nanti problematika yang kita hadapi di masyarakat yang tidak seiring sebanding dengan yang kita harapkan. Jangan sampai yang kita pilih anggota DPR begitu pesta kawin mau duduk di depan, selalu duduk di depan. Tapi begitu salat Jumat di sop terakhir. Ada seperti itu. Begitu ada tamu yang datang, tamu lagi, uang lagi. Dia tidak tahu bahwa ketika kamu memilih sebuah pekerjaan apapun itu ada konsekuensinya. Orang pasti ganggu kamu, orang pasti datang, biasa. Karena itu adalah pilihan hidup kamu.
sehingga kita bisa tahu persis kondisi yang kita alami. Saya lihat jam ini gak boleh mengganggu Pak Kiai, Ustaz saya. Karena kalau bicara sering dengar dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Orang mau menjadi pemimpin itu harus ada badannya, harus ada lembaganya, harus ada uniformnya, harus ada partainya. Ya wajar dong kalau Abdurrahman Saleh setelah lolos DPRD mencalonkan gubernur. Wajar dong Adam setelah lolos DPRD mencalonkan bupati kalau cukup kursinya. Wajar dong. Wajar. Kenapa yang tidak wajar atau belum wajar, yang tidak punya partai sudah mencalonkan jadi bupati? Partaimu di mana, bos? Kau berada di saat mana kau sembahyang? Ini kita punya partai, dan saya sudah 2 kali jadi ketua DPRD dan sudah lolos. Tapi tidak boleh kita takabur dalam memimpin ini. Jalani saja. Allah pasti menyayangi orang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Yang penting kita jalani dengan baik. Saya kalau ketemu ustadz-ustadz ini jalan. Dan mudah-mudahan kita berjalan terus. Karena memimpin dan memilih sebuah pemimpin, baik legislatif, eksekutif, bukan karena kemenangannya saja kita pilih, tapi berada di tempat yang benar, dengan cara yang benar, dengan perjuangan yang benar. Itu yang penting. Cocok. Jangan kita pilih nih seolah-olah sudah dia akan jadi. Tapi kita pilih menjadi kebanggaan kita, masyarakat yang berada di Buton Tengah. Sedangkan penjahat ada pengikutnya. Masa orang baik tidak ada pengikutnya? Bagaimana ceritanya? Kalau Pak Adam mengatakan siapapun bisa memimpin, bisa. Yang penting dia memenuhi syarat-syarat kompetensi. Tapi kalau kita sudah bekerja keras, berkeringat, berupaya, terus menerus kita berdoa kepada Allah. Allah pun mengatakan, ud'uuni astajib lakum. Jangan kita kasih. Kalau Pak Adam sudah bekerja keras, Adindi sudah bekerja keras, beliau sudah bekerja keras, masa partai ini mau dikasih orang lain? Kita yang berkeringat. Tapi kalau Pak, Bapak-bapak, Pak Camat, Pak Desa, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat datang kepada Pak Adam, Pak Adam, kami hormat kepada Bapak tidak usah maju. Pasti dia tidak maju. Saya juga begitu. Kalau tidak didukung, ngapain kita mau maju? Kita harus syukuri yang sedikit. Lain sakartum lajidannakum walim kafartum inna azabi lazim. Tapi kalau dukungan masyarakat Buton Tengah, para ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim yang hadir di sini, ada ustadz, ada kiai, dia mengatakan, Abdurrahman Saleh, ada bismillah maju. Oh saya takbir. Takbir. Tidak ada yang bisa menghalangi. Karena ini adalah amanah. Makanya di tagline saya cerah. C itu cerdas. Pemimpin itu dari desa sampai di tingkat gubernur harus cerdas. Karena membangun wilayah apa yang dirasakan dan bagaimana solusinya. Kalau pemimpin tidak cerdas, bagaimana? Lebih cerdas bawahannya daripada dia. Atau pemimpin yang berdebat, dia mau jadi imam, tapi dia kalau misalnya pakai kunut haram, tidak pakai kunut itu yang tidak haram. Pakai kunut bid'ah, tidak pakai kunut itu yang tidak bid'ah. Padahal dia tidak tahu ayatnya. Ya, harus kita tahu doa kunut. Ketika kita salat kita lupa baca doa kunut, itu sah, bukan bid'ah. Jangan karena kita buntu, tidak tahu, terus bid'ah. Oh nggak salah. Bagaimana mau bid'ah? Karena kau tidak tahu doanya. Kenapa aja? Tanya baca. Allahumma dini fiman hadai, wa fini fiman afai, wa tawallana fiman tawallai, wa barik lana fima atai, wa qina bi rahmatika syarra ma taqai. Fa inna ta'zi wa lazil alaihi wa sallam tabarak rabbana wa tawallai wa lana alhamdulillah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau yang buntu tidak ada. Dan alhamdulillah ini disorting nih Bapak. Salah satu calon anggota DPR RI dan calon gubernur yang sudah mendatangi khutbah masjid selama 2 tahun, sudah 127 masjid saya datangi khutbah untuk menyebarkan syiar Islam dan panji-panji perjuangan untuk rakyat Sulawesi Tenggara.
Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Belum berjuang kita sudah serahkan kepada Allah. Berjuang dulu semua baru cari hikmahnya. Pasti di mana tepian takdir kita berada. Karena kita ini, saya dengan Pak Adam memaknai betul itu surat Al-Rahman. Fa bi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan maghfirah, turunnya Al-Quran, hudal muttaqin. Ini lagi beberapa hari, saatnya kita berdoa bersungguh-sungguh, dan kita harus berkumpul di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bisa membuka pintu langit turun apa yang kita minta untuk dijabah, dikabulkan hajat kita. Dan ketika kita dapatkan di bulan Ramadan turunnya Lailatul Qadar, maka pada saat itu yang salat sunat, salat wajib mendapatkan pahalanya. Nanti dijelaskan kepada kita. Untuk itu izinkan saya hadir di sini karena kita akan insya Allah panjang umur sehat-sehat, kita ketemu lagi setelah pilcaleg, setelah pencoblosan baru kita ketemu lagi. Jadi mantapkan hatinya bapak-bapak, ya, berikan senyummu kepada semua orang yang datang di Lakudo khususnya di Buton Tengah ini, tapi berikan pilihanmu kepada kami Abdurrahman Saleh, Adam, Dindi, dan Dindi. Semoga pertemuan ini ada berkahnya, ada rahmatnya, ada hidayahnya, dan jangan biarkan kami berdiri sendiri untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Buton Tengah. Apa yang menjadi keinginan bapak-bapak, insya Allah kita akan bantu. Tapi membantu tidak perlu dengan menyelesaikan, tapi butuh keikhlasan, kesungguhan hati. Sehingga semua program-program di Kabupaten Buton Tengah kita diselesaikan dengan baik, dan insya Allah lapor sama Pak Adam. Kita doakan Pak Adam mudah-mudahan sehat walafiat, tambah segar, dan insya Allah. Dan kalau dia sehat bisa membangun lagi daerahnya. Dan saya lihat ini memang dia kalau ketemu dengan saya pura-pura loyo. Kalau tidak ada saya, dia pulang. Kalau pura-pura loyo gitu. Kan biasa modus juga ini. Jadi tidak ada kesalahannya, benar semua. Terima kasih untuk kita semua. Dengan mohon maaf jika ada yang salah, dan mohon maaf lahir batin. Allahumma bi'afwik thariq fastabiqul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Partai Amanat Nasional